Mencari kakaknya, Dani tiba di desa kaya yang penuh kemewahan. Namun, di baliknya tersimpan ritual kelam dan kutukan mematikan. Bisakah ia selamat? Begini kisah lengkapnya. Malam itu, gerimis turun perlahan, mengiringi suara burung hantu yang terdengar melengking di kejauhan. Dani, seorang pria muda dengan tekad baja, mengendarai motornya melewati jalanan sempit yang dikelilingi hutan. Ia sedang mencari kakaknya Rian, yang sudah 3 bulan menghilang tanpa kabar. Informasi terakhir yang Dani terima adalah bahwa kakaknya pergi menuju sebuah kampung bernama Desa Kaya. Perjalanan itu tidak mudah. Jalan yang licin dan gelap membuat Dani harus ekstra hati-hati. Sesampainya di perbatasan desa, ia disambut oleh gerbang tua yang terbuat dari kayu gelondongan besar. Di gerbang itu, ada tulisan yang sudah pudar. Selamat datang. Di Desa Kaya, kebahagiaan Anda. Dimulai di sini. Dani merasa ada yang ganjil. Udara di sekitar terasa lebih dingin dari biasanya, dan aroma anyir samar tercium. Namun rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutannya. Ia melanjutkan langkahnya, meninggalkan motornya di dekat gerbang, karena jalanan semakin sulit dilalui kendaraan. Jejak yang membawa mimpi buruk. Saat memasuki desa, Dani mendapati suasana yang sangat berbeda. Rumah-rumah besar dengan arsitektur megah berjajar rapi, dihiasi lampu-lampu terang yang kontras dengan kegelapan hutan di sekitarnya. Penduduk desa terlihat sibuk dengan aktivitas mereka, namun ada sesuatu yang aneh. Wajah-wajah mereka terlihat terlalu sempurna. Tidak ada tanda-tanda kelelahan, keriput, atau kesedihan di sana. Dani mencoba bertanya kepada salah seorang penduduk, seorang pria tua yang sedang duduk di depan rumahnya. Pak, maaf mengganggu, apa Bapak kenal dengan kakak saya Rian? Dia pernah datang ke sini beberapa waktu lalu. Pria itu menatap Dani dengan sorot mata tajam yang membuat bulu kuduknya berdiri. Namun pria itu hanya menggeleng pelan tanpa berkata apa-apa, lalu masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu dengan keras. Dani merasa semakin cemas, namun ia tidak menyerah. Ia memutuskan untuk bermalam di desa itu, menyewa kamar di rumah seorang penduduk bernama Bu Mirah. Bu Mirah terlihat ramah, namun Dani merasa ada sesuatu yang disembunyikannya. Malam itu Dani mencoba tidur, tetapi suara langkah kaki dan bisikan dari luar kamarnya membuatnya terjaga. Rahasia tersembunyi di balik rumah besar. Dani memutuskan untuk menyelinap keluar dan mengikuti suara itu. Ia berjalan pelan melewati ganggang sempit, hingga tiba di sebuah rumah besar di ujung desa. Rumah itu tampak lebih megah daripada yang lain, tetapi terasa suram. Dari celah jendela, Dani melihat sekelompok orang sedang berkumpul di dalam, melingkari sebuah altar yang dipenuhi lilin dan simbol-simbol aneh. Di tengah altar, ada sebuah peti kayu kecil yang terbuat dari kayu hitam pekat. Salah seorang dari mereka membuka peti itu, dan Dani melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Kepala manusia, masih segar, dengan mata yang terbuka lebar seolah menyiratkan rasa takut yang luar biasa. Salah seorang dari mereka berucap dengan suara berat, tumbal bulan ini telah diterima. Kiai Kolodong akan memberikan keberkahannya. Seketika, tubuh mereka diselimuti cahaya merah, dan Dani melihat wajah-wajah mereka berubah menjadi lebih muda dan bercahaya. Dani hampir saja tersandung saat melangkah mundur. Salah satu penduduk menoleh ke arah jendela, dan Dani segera berlari. Ia tahu dirinya telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Pertarungan melawan kegelapan. Dani kembali ke rumah Bu Mirah, berniat mengemasi barang-barangnya dan pergi. Namun saat ia membuka pintu kamarnya, ia terkejut melihat Bu Mirah berdiri di sana dengan pisau tajam di tangannya. "Kau sudah tahu terlalu banyak, Nak," ucap Bu Mirah dengan suara yang dingin. Dani mencoba melawan, tetapi Bu Mirah memanggil penduduk lain. Mereka mengepung Dani, menyeretnya ke tengah desa. Di sana, kepala desa muncul mengenakan jubah hitam panjang. "Kau telah melanggar aturan kami. Setiap mata yang melihat rahasia ini harus menjadi tumbal," katanya. Namun sebelum mereka sempat melakukan sesuatu, Dani mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Sebuah botol kecil berisi air, suci yang diberikan oleh seorang dukun sebelum ia berangkat. "Kiai Kolodong, tunjukkan wujud aslimu," teriak Dani sambil menyiramkan air suci itu ke tanah. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat, dan sosok besar dengan tubuh hitam, pekat dan mata merah menyala muncul di tengah desa. Penduduk desa menjerit ketakutan. Kiai Kolodong mengamuk, menghancurkan rumah-rumah dan menyeret beberapa penduduk ke dalam kegelapan. Akhir yang menghantui. Dani berhasil melarikan diri dari desa itu dengan tubuh penuh luka. Namun saat ia tiba di kota, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Bayangannya di cermin tidak lagi sama. Matanya kini memancarkan cahaya merah yang sama seperti Kiai Kolodong. Desa Kaya hancur lebur, tetapi kekuatan gelapnya tetap hidup, mengikuti Dani kemanapun ia pergi. Setelah berhasil melarikan diri dari Desa Kaya, Dani tiba di rumah dengan tubuh lelah dan pikiran kacau. Ia memandangi wajahnya di cermin kamar mandi.
mencoba memahami apa yang terjadi. Mata merah yang sebelumnya ia lihat di bayangannya kini hilang. Tapi perasaan ganjil tetap menyelimuti. Semalaman Dani tak bisa tidur. Ia mendengar suara bisikan aneh di telinganya, suara yang tidak bisa ia abaikan. Bisikan itu mengatakan, "Kau telah membawa kami keluar. Kau adalah milik kami sekarang." Misteri mimpi buruk. Hari-hari berikutnya, Dani dihantui mimpi-mimpi buruk. Ia selalu terbangun dengan keringat dingin setelah bermimpi berada di tengah-tengah desa kaya yang terbakar. Dalam mimpinya, Kiai Kolodong berdiri di depannya, memberikan senyum menyeramkan. "Kau sudah membuka pintu, Dani, tidak ada jalan kembali," ucapnya sambil mengulurkan tangan. Dani merasa dirinya semakin aneh. Ia mulai mendengar suara-suara penduduk desa kaya di kepalanya. Ia merasa mereka mengawasinya, menunggu sesuatu darinya. Tubuhnya juga berubah. Luka-luka yang ia dapat saat melarikan diri sembuh dengan cepat, bahkan terlalu cepat untuk ukuran manusia normal. Pertemuan dengan dukun tua. Merasa dirinya dalam bahaya, Dani memutuskan untuk menemui seorang dukun tua bernama Pak Wiryo, yang tinggal di desa sebelah. Pak Wiryo adalah orang yang pernah memberi Dani botol air suci sebelum perjalanannya ke desa kaya. Pak Wiryo langsung tahu bahwa Dani membawa sesuatu yang jahat. "Kau telah membawa roh Kiai Kolodong keluar dari tempatnya. Dia tidak akan berhenti sampai kau menjadi penerusnya atau menjadi tumbalnya," kata Pak Wiryo dengan nada serius. Dani terkejut. "Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya tidak mau terjebak dengan kekuatan gelap ini." Pak Wiryo menjelaskan bahwa ada satu cara untuk memutus hubungan dengan Kiai Kolodong. Dani harus kembali ke desa kaya dan menghancurkan batu hitam yang menjadi pusat kekuatan Kiai Kolodong. Tapi tugas itu tidak mudah, karena batu itu dilindungi oleh jiwa-jiwa yang telah menjadi tumbal selama bertahun-tahun. Kembali ke desa kaya. Malam itu, Dani bersiap untuk kembali ke desa kaya. Ia membawa perlengkapan yang diberikan oleh Pak Wiryo, termasuk jimat pelindung dan tongkat kayu yang telah dirapal doa. Saat ia memasuki desa, suasana mencekam langsung menyambutnya. Desa itu kini kosong, hanya dihuni oleh suara angin yang berdesir dan bayangan hitam yang melintas cepat di sudut matanya. Dani berjalan menuju tanah lapang tempat batu hitam berada. Namun di tengah perjalanan, ia dihentikan oleh sosok yang tidak asing, Rian. Kakaknya yang selama ini ia cari. "Dani, jangan lakukan ini. Kau tidak mengerti apa yang kau hadapi," seru Rian dengan suara parau. Dani terpaku. "Rian, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau ada di sini?" Rian menjelaskan bahwa ia menjadi salah satu tumbal desa kaya, namun rohnya tidak sepenuhnya lenyap. "Jika kau menghancurkan batu itu, semua jiwa yang terperangkap, termasuk aku, akan lenyap selamanya. Tapi jika kau tidak melakukannya, Kiai Kolodong akan mengambil alih tubuhmu." Dani kini dihadapkan pada pilihan sulit, menyelamatkan dirinya sendiri dengan menghancurkan batu itu atau membiarkan kakaknya dan jiwa-jiwa lainnya tetap terjebak di sana. Pertarungan terakhir. Saat Dani tiba di depan batu hitam, Kiai Kolodong muncul. Wujudnya lebih besar dan menyeramkan dari sebelumnya. "Kau pikir kau bisa melawanku, Dani? Kau telah menjadi bagian dari kekuatanku," ujar Kiai Kolodong sambil tertawa. Dani merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi ia ingat nasihat Pak Wiryo. Ia menggenggam tongkat kayu dan mulai melafalkan doa yang diajarkan. Kiai Kolodong mencoba menyerangnya, tetapi tongkat itu menciptakan penghalang yang membuatnya mundur. Dengan sekuat tenaga, Dani menghantam batu hitam itu menggunakan tongkat. Retakan kecil muncul, diikuti oleh suara jeritan jiwa-jiwa yang terperangkap. Kiai Kolodong mengamuk mencoba menghentikan Dani, tetapi tongkat itu terus memancarkan cahaya terang yang melumpuhkannya. Akhirnya, dengan pukulan terakhir, batu itu hancur berkeping-keping. Tubuh Kiai Kolodong terbakar oleh cahaya yang keluar dari batu itu, dan jiwa-jiwa yang terperangkap melayang ke langit, termasuk Rian. Sebelum lenyap, Rian menatap Dani dan berkata, "Terima kasih adikku." Kesepian yang menyelimut, desa kaya kini benar-benar hancur, ditinggalkan sebagai reruntuhan tanpa kehidupan. Dani berhasil keluar dari desa itu, tetapi rasa kehilangan akan kakaknya terus menghantuinya. Ia tahu bahwa meskipun dirinya selamat, harga yang harus ia bayar sangat besar. Namun, ia tidak pernah bisa melupakan pesan terakhir Pak Wiryo. Kegelapan seperti ini tidak pernah benar-benar hilang. Kau mungkin telah menghancurkan batu itu, tetapi bayangannya akan selalu mencari kesempatan untuk kembali. Dani kembali ke kehidupannya, tetapi setiap bulan purnama, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Sesuatu yang menunggu. Dani mencoba melanjutkan hidupnya setelah peristiwa di desa kaya. Namun, ia merasa bayangan masa lalu terus menghantuinya. Suara bisikan, mimpi buruk, dan rasa dingin yang tiba-tiba selalu muncul, terutama saat bulan purnama. Setiap malam itu tiba, Dani merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan,
seperti mata tak kasat mata yang menyimpan dendam. Petunjuk baru. Seminggu setelah kepulangannya, Dani menerima surat tanpa nama. Surat itu bertuliskan, kegelapan belum selesai. Batu hitam telah hancur, tetapi pengaruhnya telah menyebar. Cari akar aslinya di hutan Kolodong, tempat Kiai pertama kali dihidupkan. Surat itu membuat Dani gemetar. Siapa yang mengirimkannya? Apa maksud dari hutan Kolodong? Ia tak pernah mendengar tempat itu disebutkan sebelumnya. Dani pun pergi menemui Pak Wiryo lagi, berharap mendapatkan jawaban. Pak Wiryo menyambut Dani dengan raut wajah muram. Hutan Kolodong adalah tempat asal mula kekuatan Kiai Kolodong. Di sana, perjanjian pertama dibuat oleh leluhur desa. Kaya, jika akar kegelapan tidak dihancurkan di sana, semuanya akan sia-sia. Jiwa-jiwa yang kau bebaskan mungkin selamat, tetapi bayangannya akan tetap mencari tubuh baru. Pak Wiryo memberikan Dani benda terakhir yang ia simpan. Sebuah keris pusaka dengan bilah yang berwarna keemasan. Ini adalah senjata Kolodong. Satu-satunya benda yang bisa menghancurkan akar asli kegelapan itu. Tapi ingat Dani, perjalanannya tidak akan mudah. Mereka yang terikat pada Kiai akan mencoba menghentikanmu. Perjalanan ke hutan Kolodong. Dani pergi menuju lokasi yang disebutkan Pak Wiryo. Hutan Kolodong terletak di daerah yang lebih terpencil, jauh dari desa kaya. Perjalanan memakan waktu sehari penuh, melewati jalanan terjal dan wilayah tanpa tanda-tanda kehidupan. Ketika Dani tiba di pinggir hutan, suasana langsung berubah. Udara terasa berat, seperti ada energi gelap yang menyelimuti. Pohon-pohon tua menjulang tinggi dengan akar yang mencuat dari tanah, menyerupai tangan yang ingin mencengkeram siapa saja yang melintas. Langkah pertama Dani di hutan itu langsung membawa kejadian aneh. Ia mendengar suara-suara familiar. Suara Rian memanggil namanya. Suara tawa Pak Surya dari desa kaya, dan bahkan suara jeritan perempuan yang ia lihat di altar. Kau tidak akan berhasil, Dani. Suara-suara itu bergema di sekelilingnya, melawan bayangan masa lalu. Dani berjalan semakin dalam, mengikuti peta kasar yang diberikan Pak Wiryo. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncul sosok-sosok yang dikenalnya. Penduduk desa kaya yang telah mati. Wajah mereka pucat, dengan mata kosong yang menatap tajam ke arahnya. Kenapa kau menghancurkan kehidupan kami, Dani? Tanya salah satu dari mereka. Seorang perempuan dengan gaun lusuh dan darah mengering di dadanya. Aku tidak punya pilihan, jawab Dani sambil menggenggam erat keris pusaka. Kalian semua telah terjebak dalam kutukan. Sosok-sosok itu menyerang Dani, mencoba merobek tubuhnya dengan tangan mereka yang dingin. Dani melawan dengan keris pusaka, yang memancarkan cahaya terang setiap kali diayunkan. Jeritan mereka menggema saat tubuh mereka lenyap menjadi asap hitam. Namun serangan itu tidak berhenti. Sosok-sosok baru terus muncul, semakin banyak dan semakin kuat. Dani hampir kehilangan harapan. Tetapi ia mengingat kata-kata Pak Wiryo. Keris ini diberkahi dengan doa. Selama kau percaya, kekuatan itu akan melindungimu. Dengan tekad baru, Dani terus melawan, hingga akhirnya sosok-sosok itu menghilang. Akar kegelapan. Setelah berjam-jam berjalan, Dani akhirnya tiba di tengah hutan. Di sana, ia menemukan sebuah gua yang penuh dengan simbol-simbol kuno. Suara tawa Kiai Kolodong bergema di dalamnya, mengguncang dinding gua. Selamat datang, Dani, ujar Kiai Kolodong. Kini dalam wujud besar dengan tanduk melingkar dan mata yang menyala merah. Kau telah menjadi bagian dari kekuatanku, dan sekarang kau datang untuk menghancurkannya? Betapa ironisnya. Di tengah gua, Dani melihat akar besar yang memancarkan cahaya hitam. Itu adalah akar asli dari Kiai Kolodong, sumber kekuatan yang ia cari. Tanpa membuang waktu, Dani berlari ke arah akar itu. Tetapi Kiai Kolodong menghalanginya. Pertarungan sengit terjadi. Kiai Kolodong menggunakan kekuatannya untuk menciptakan ilusi yang membuat Dani terjebak dalam bayangan masa lalu. Ia melihat Rian terluka, menangis meminta tolong, dan penduduk desa kaya yang bersujud memohon pengampunan. Tapi Dani tahu ini hanya tipu daya. Dengan sisa kekuatannya, Dani menusukkan keris pusaka ke akar tersebut. Seketika, gua itu dipenuhi cahaya yang menyilaukan. Kiai Kolodong melengking, tubuhnya perlahan-lahan hancur menjadi debu. Kau tidak bisa menghapusku sepenuhnya. Dani, aku adalah bagian dari dunia ini, dan aku akan selalu kembali, katanya sebelum lenyap. Kebebasan yang pahit. Saat Dani keluar dari gua, ia merasakan udara menjadi lebih ringan. Kegelapan yang menyelimuti hutan Kolodong telah hilang. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa pertempuran ini telah mengubahnya. Dani kembali ke rumah, tetapi hidupnya tidak pernah sama. Setiap malam ia merasa ada bayangan yang mengintainya meski tak pernah muncul. Ia tahu bahwa meski Kiai Kolodong telah hancur, jejak kegelapannya akan selalu ada di dunia ini, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Setelah berhasil menghancurkan akar asli Kiai Kolodong, Dani kembali ke rumahnya.
membawa rasa lega yang bercampur dengan kehampaan. Meski kegelapan di desa kaya dan hutan kolodong telah lenyap, ia beriring dari sentatian padi belum selesai. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, mendengar bisikan-bisikan samar yang terus menghantuinya. Namun yang membuat Dani lebih waspada adalah bayangan aneh yang muncul setiap kali ia berada di tempat gelap. Bayangan itu tidak memiliki wujud yang jelas, hanya berupa siluet hitam pekat yang selalu mengintai dari sudut-sudut ruangan. Tanda-tanda baru. Suatu malam, Dani menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Saat ia memeriksa bekas luka di lengannya yang sembuh terlalu cepat, ia melihat pola aneh yang mulai terbentuk di kulitnya. Simbol yang sama seperti yang ia lihat di altar desa kaya. Pola itu berdenyut pelan, seolah hidup. Dani kembali menemui Pak Wiryo yang kini terlihat lebih tua dan lelah. Saat melihat simbol di lengan Dani, raut wajah Pak Wiryo berubah menjadi ketakutan. "Ini adalah tanda kutukan terakhir dari Kiai Kolodong," kata Pak Wiryo dengan suara gemetar. "Meski akar aslinya telah hancur, sebagian dari kekuatannya telah berpindah ke tubuhmu. Dia tidak sepenuhnya lenyap. Dani, dia menggunakanmu sebagai perantara untuk kembali." Dani merasa hancur. Ia telah melakukan segalanya untuk menghancurkan Kiai Kolodong. Tetapi kini ia sendiri menjadi alat bagi kegelapan itu. "Apa yang harus saya lakukan, Pak? Apakah ini berarti saya akan menjadi seperti dia?" tanyanya. Pak Wiryo mengangguk pelan. "Ada kemungkinan itu terjadi. Tetapi masih ada satu cara terakhir untuk menghentikannya. Kau harus pergi ke Gunung Perbatasan, tempat di mana roh-roh pengabdian pertama kali disucikan. Di sana, kau bisa melakukan ritual pelepasan, tapi risikonya besar. Jika gagal, kau akan kehilangan dirimu sepenuhnya." Perjalanan ke Gunung Perbatasan. Dani berangkat ke Gunung Perbatasan dengan hati berat. Gunung itu terkenal sebagai tempat yang penuh dengan aura mistis. Hanya sedikit orang yang berani mendekat karena cerita tentang roh-roh, penjaga yang tidak segan mencabut nyawa siapapun yang melanggar batas. Saat tiba di kaki gunung, Dani merasa ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat, dan suara angin seolah membawa jeritan dan rintihan. Ia terus mendaki, mengikuti petunjuk yang diberikan Pak Wiryo. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang lelaki tua berjubah putih yang tampak seperti seorang pertapa. "Kau datang untuk melepaskan kegelapan itu, bukan?" tanya lelaki itu tanpa memperkenalkan dirinya. Dani mengangguk. "Apa Anda bisa membantu saya?" Lelaki itu tersenyum samar. "Aku hanya penjaga tempat ini. Semua keputusan ada di tanganmu. Ingat, kegelapan hanya bisa dikalahkan jika kau benar-benar rela melepaskannya, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawamu." Ritual pelepasan. Dani akhirnya tiba di puncak Gunung Perbatasan, di mana sebuah altar kuno berdiri. Di sekeliling altar, ada ukiran-ukiran yang menggambarkan pertarungan antara manusia dan makhluk gelap. Ia mulai membaca mantra yang diberikan oleh Pak Wiryo. Saat mantra itu dilafalkan, simbol di lengannya mulai menyala, dan tubuhnya terasa terbakar dari dalam. Tiba-tiba, bayangan hitam keluar dari tubuhnya, membentuk wujud Kiai Kolodong yang lebih kecil tetapi sama mengerikannya. "Kau pikir bisa melepaskanku begitu saja, Dani?" teriak Kiai Kolodong. "Aku adalah bagian dari dirimu sekarang." Kiai Kolodong menyerang Dani, mencoba menghentikan ritual. Dengan sekuat tenaga, Dani menggunakan keris pusaka yang masih ia bawa untuk melawan. Setiap tusukan keris membuat Kiai Kolodong melemah, tetapi Dani juga merasakan tubuhnya semakin lemah. Pilihan akhir. Di saat-saat terakhir, Dani menyadari bahwa untuk benar-benar menghancurkan Kiai Kolodong, ia harus mengorbankan dirinya. Dengan tekad bulat, ia menusukkan keris itu ke dadanya sendiri, sambil melafalkan mantra terakhir. Cahaya terang memancar dari tubuh Dani, menyelimuti seluruh puncak gunung. Jeritan Kiai Kolodong menggema, sebelum akhirnya lenyap bersama tubuh Dani yang roboh. Ketenangan yang sementara, pagi itu penduduk di sekitar Gunung Perbatasan melaporkan melihat cahaya terang yang menyelimuti puncak gunung, diikuti dengan keheningan yang luar biasa. Tubuh Dani tidak pernah ditemukan, tetapi kabar tentang hilangnya aura gelap di gunung itu tersebar luas. Namun di sudut desa tempat Dani tinggal, seorang anak kecil mengaku melihat bayangan hitam di malam hari. Bayangan itu, meskipun kecil, memiliki mata merah yang menyala. Puncak Gunung Perbatasan kini diselimuti keheningan yang terasa suci. Saat cahaya terang perlahan memudar, tubuh Dani yang sebelumnya terlihat roboh, menghilang tanpa jejak. Namun tidak ada tanda-tanda kehadiran Kiai Kolodong. Udara di puncak gunung terasa bersih, tanpa bayangan gelap yang selama ini mengintai. Kisah Dani yang hilang. Penduduk desa sekitar Gunung Perbatasan merasakan perubahan yang nyata. Para petapa di gunung itu melaporkan bahwa energi gelap yang selama bertahun-tahun menyelimuti tempat itu, kini telah hilang sepenuhnya. Bahkan, hewan-hewan liar yang sebelumnya jarang terlihat mulai kembali ke area itu. Pak Wiryo,
yang selama ini membantu Dani, bermimpi aneh pada malam setelah kejadian itu. Dalam mimpinya, ia melihat Dani berdiri di tengah cahaya, tersenyum dengan tenang. "Saya telah selesai, Pak. Saya sudah melawan sampai akhir. Tidak ada lagi kegelapan," kata Dani sebelum tubuhnya memudar bersama cahaya itu. Pak Wiryo terbangun dengan air mata mengalir. Ia tahu Dani telah mengorbankan segalanya untuk memastikan kegelapan itu benar-benar lenyap. Tanda akhir. Hari-hari berlalu, dan tidak ada lagi kejadian aneh di desa Dani, maupun di sekitar gunung perbatasan. Penduduk yang dulu sering mendengar bisikan atau melihat bayangan kini merasa aman. Bahkan, desa kaya yang telah lama ditinggalkan mulai tumbuh kembali dengan kehidupan alam liar. Pak Wiryo, meskipun merasa kehilangan Dani, memutuskan untuk pergi ke gunung perbatasan untuk memastikan semuanya. Di sana, di altar kuno tempat Dani mengorbankan dirinya, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Keris pusaka yang dulu diberikan kepada Dani. Keris itu kini tampak bersinar keemasan, tanpa noda darah atau energi gelap. Pak Wiryo mengambil keris itu dan membawanya ke tempat yang aman. Keris ini telah menyerap semua kegelapan. Ini adalah bukti bahwa Kiai Kolodong tidak akan pernah kembali, gumamnya. Kehidupan baru. Beberapa tahun kemudian, kehidupan di desa Dani kembali normal. Orang-orang mulai melupakan kisah mengerikan tentang desa kaya dan hutan Kolodong. Namun, nama Dani tetap dikenang sebagai seorang pemberani yang mengorbankan dirinya untuk mengakhiri kutukan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Gunung perbatasan kini menjadi tempat yang damai. Para peziarah datang untuk berdoa dan merasakan energi suci yang memancar dari altar kuno. Mereka percaya bahwa Dani, dalam wujudnya yang telah bersatu dengan cahaya, menjaga tempat itu dari kegelapan yang mungkin mencoba kembali. Penutup, Kiai Kolodong tidak pernah muncul lagi. Kegelapan yang dulu menyelimuti daerah itu benar-benar lenyap tanpa meninggalkan jejak. Pengorbanan Dani menjadi simbol bahwa kebaikan dan keberanian bisa mengalahkan kekuatan jahat, seberapapun kuatnya. Pak Wiryo sebelum meninggal di usia lanjut sering berkata kepada generasi muda, "Ingatlah kisah Dani. Kegelapan hanya akan menang jika kita membiarkannya. Tapi selama ada keberanian dan pengorbanan, terang akan selalu menang."